Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa atubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muhadirun usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Wa qala idan ma anna anni maliya halaka anni sultaniya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis sahih, man bana lillahi masjidan yabtaghi bihi wajhallahi banallahu lahu baitan fil jannah. Sadaqallahu al-azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah tidak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah, Tuhan yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, pangkat, jabatan, harta benda, keluarga. Belum lagi nikmat yang paling tertinggi, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Semua nikmat-nikmat Allah ini tidak terkira, luar biasa. Seandainya ini ada alat yang bisa menghitung nikmat, dia bisa menghitung nikmatnya Allah, belum habis nikmatnya Allah terhitung, pasti itu alat itu akan rusak, karena begitu banyak nikmatnya Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika sekiranya kamu mau menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, sungguh engkau tidak sanggup menghitungnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian kita kirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul yang diutus oleh Allah di dalam Al-Quran disebutkan Bashira wa Nazira. Bashira, Nabi yang membawa berita gembira, wa Nazira, sekaligus pemberi peringatan bagi umat manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagaimana ayat yang khatib bacakan tadi di atas, surah Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah sebahagian daripada hartamu sebelum datangnya kematianmu. Fayaqula rabbi, ada juga orang yang berdoa, Rabbi, wahai Tuhan kami, laula akhartani ila ajalin qarib, tundalah kematianku walaupun sejenak saja. Untuk apa ditunda kematiannya? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, supaya saya bisa bersedekah
dan semoga saya menjadi orang-orang yang soleh. Jamaah Jumat rahimakumullah, timbul pertanyaan pada ayat ini. Mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata, wa anfiqu, infakkanlah hartamu sebelum datangnya kematianmu? Kenapa Allah tidak berfirman, puasalah engkau sebelum datang matimu, atau berhajilah, atau berumrahlah, atau salatlah sebelum datang kematianmu? Tetapi kenapa dalam ayat ini dikatakan wa anfiqu, infakkan hartamu sebelum datangnya kematianmu? Jemaah Jumat rahimakumullah, menurut para ahli tafsir, mufassir, ada beberapa penyebab. Khatib akan menyampaikan dua penyebab utama mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berinfak sebelum datang kematian kita. Yang pertama, karena pahala dari infak kita, pahala dari sedekah kita, pahala dari bantuan-bantuan kita kepada siapa saja, apakah itu kepada lembaga atau kepada organisasi atau kepada perorangan individu atau umpamanya kepada masjid kita ini, itu yang pertama kali diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan meninggal dunia nanti. Karena begitu hebatnya pahala sedekah kita, begitu hebatnya pahala infak kita, sumbangan-sumbangan kita, bantuan-bantuan kita, sehingga mengalahkan cahaya pahala-pahala yang lainnya. Subhanallah. Allahu a'lam bishawab. Begitu besarnya pahala infak. Dan memang jemaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita ini di dalam Al-Qur'an. Mathalul ladzina yunfikuna amwaluhum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah fi sabilillah, kamasali habbah, seperti dia menanam, dan kita ibaratkan saja, dia menanam satu bibit, taruhlah biji mangga dia tanam. Satu biji mangga dia tanam. Kemudian biji mangga itu berubah menjadi tunas atau menjadi akar. Akarnya itu berubah menjadi batang. Batangnya itu berubah menjadi cabang-cabang. Cabangnya itu berubah menjadi ranting-ranting. Rantingnya berubah menjadi daun. Daunnya berubah menjadi bunga. Bunganya berubah menjadi buah. Masya Allah. Satu biji mangga kita tanam, satu biji mangga kita tanam, muncul beribu-ribu mangga berbuah. Wallahu yudha'ifu liman yasha', dilipat gandakan lagi oleh Allah apabila Allah menghendaki. Nah, begitulah besarnya pahala sedekah, pahala infak, sehingga mengalahkan cahaya ibadah-ibadah yang lain. Masya Allah. Dan ada dua manfaatnya. Ada dua manfaat pahala dari infak kita atau sedekah kita atau sumbangan-sumbangan kita. Kalau sholat, umpamanya sholat itu pahalanya untuk diri kita sendiri. Man amala sholihan falinafsi. Atau inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Siapa yang sholat, dia sendiri yang memperoleh pahala dari sholat itu. Apa? Tercegah, terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu kalau kita sholat. Jadi hubungan hablu minallah saja. Begitu juga puasa. Kalau puasa itu manfaatnya mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi puasa itu ya pada hakikatnya itu fungsinya mampu mengendalikan hawa nafsu, bukan membunuh hawa nafsu, tapi mengendalikan hawa nafsu kita. Kalau haji apa pahalanya? Hablu minallah juga. Al-hajju mabrur laisa lahu dakhalal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Jadi kalau si A haji, si A juga yang mabrur. Tidak mungkin si A haji, si B yang mabrur, tidak mungkin. Tapi kalau sedekah,
Infak, bantuan-bantuan kita kepada orang yang membutuhkan ada dua manfaatnya. Di samping kita berpahala seperti ayat yang Khatib bacakan tadi di atas, begitu banyak pahala yang kita dapat. Manfaat yang kedua, orang terbantu dari sedekah kita. Masya Allah. Orang terbantu dari infak kita. Orang terbantu dari sumbangan-sumbangan kita. Masya Allah. Apalagi untuk pembangunan masjid kita ini. Masjid kita ini kita bangun terus. Jadi bukan cuma fisiknya dibangun, bukan cuma fisiknya, tapi jamaahnya juga kita bangun. Umpamanya kita siapkan keranda jenazah, kita siapkan tenda-tenda untuk jamaah, kursi-kursi untuk jamaah, kita siapkan perpustakaan, kita siapkan seperti tempat untuk memeriksa kesehatan dan fungsinya. Atau kita siapkan seperti koperasi, tapi bukan koperasi, tapi seperti koperasi yang membantu orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan cuma fisiknya saja masjid, bukan visualnya saja kita bangun, bukan badannya, tapi raganya juga. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi jiwa juga kita bangun, bukan cuma masjidnya kita perindah. Dan orang-orang yang membangun masjid ini sebagai contoh saja, jangan Jumat rahimahullah. Kalau kita mengelola masjid, kita membangun masjid, kita mengurus masjid lillahi ta'ala, maksudnya karena Allah, itu dijamin, subhanallah. Rasulullah SAW mengingatkan, man bana lillahi masjidan, siapa yang membangun masjid, mengelola masjid, mengurus masjid, menjadi donatur masjid. Jadi adakan donatur masjid, penyumbang masjid, yang tadibihi wajahallahi, semata-mata karena Allah. Jadi kita mengurus masjid, membangun masjid, mengurus masjid, mengelola masjid, menjadi donatur masjid itu semata-mata karena Allah, bukan dipuji. Banallahu lahu baitan fil jannah, akan dibangunkan sebuah istana. Apa itu istana? Mahligai. Mahligai itu istana di dalam surga. Masya Allah. Masuki di surga lagi ada istana. Begitulah kalau kita mengurus agamanya Allah. Jadi bukan cuma pembangunan fisik saja, pembangunan jamaahnya. Jamaahnya kita berikan kesejahteraan. Memang begitu fungsinya masjid. Jadi fungsi masjid itu bukan sekedar tempat ibadah saja, tapi lebih dari itu. Jadi hablum minallah, hablum minan nas juga kena, masya Allah. Nah itu yang pertama. Makanya jadi orang-orang yang dermawan. Jangan dipelit kalau ada harta, selama masih hidup kita ada harta kita mau sumbangkan kita rem-rem. Pada hakikatnya apa yang kita sumbangkan di dalam Allah itu juga nanti yang kita terima di akhirat nanti. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu harus kita pakai, itu ayat kita pegang. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu lebih bagus daripada kehidupan dunia. Bagaimana bisa bagus? Kalau motivasi kita itu tadi membangun akhirat bukan membangun dunia. Jadi silahkan, jadi tidak salah kalau kita kaya, silahkan kita kaya, silahkan kita berharta, silahkan kita berpangkat. Yang penting fisabilillah, untuk di agama Allah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus kalau orang semua pengurus masjid kaya, semua jamaah masjid kaya. Supaya apa? Supaya dia membantu saudaranya. Dan kekayaan nanti akan kita terima juga balasannya. Jadi tidak salah, silahkan kita kaya. Agama Islam tidak melarang kita kaya. Bahkan agama Islam itu melarang kalau kita miskin. Kadal faqru ayakunal kufra. Kemiskinan itu identik kepada kekufuran. Tapi kekayaan untuk kita manfaatkan di jalan Allah. Jadi silahkan kita mencintai pangkat, jabatan, harta kita cintai. Tapi cintanya sampai di tangan saja, tidak sampai di hati. Umar bin Khattab mengatakan, dunia ada di dalam genggamanku. Ini Umar, khalifah, pemimpin, subhanallah. Dunia ada dalam genggamanku, tapi tidak sampai di hatiku. Jadi harta itu sekedar di tangan saja, tidak sampai di hati. Dan caranya orang muslim mencintai harta, ini cara kita mencintai harta. Supaya ada sasaran, ada tujuan dari harta kita. Bagaimana caranya kita mencintai harta? Cara kita mencintai harta, kita titipkan. Saya titipkan di pembangunan masjid. Begitu caranya kita mencintai harta. Saya titipkan di pembangunan masjid. Saya titipkan di imam-imam masjid, imam rawatib. Saya titipkan di guru-guru ngaji. Saya titipkan di panti asuhan. Saya titipkan di Ibnu Sabil. Saya titipkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berjuang di jalan Allah.
Saya sedihkan kepada ustadz kiai-kiai yang istiqomah dakwahnya. Begitu caranya mencintai harta. Titip harta kita. Nanti apa yang kita titip, kita terima nanti di sana. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW mengangkat derajatnya orang yang suka menitip ini. Orang dermawan diangkat derajatnya oleh Allah. Rasulullah SAW ingatkan kita orang-orang yang dermawan ini. Suka menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Nabi ingatkan as-sahihu qaribun minallah. Orang dermawan dekat dengan Allah. Jadi kalau mau kita dekat dengan Allah, jadi dermawan kita. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu pernah khatib baca ini orang dermawan ini, orang bodoh, orang yang bodoh tapi dermawan. Orang bodoh ini, orang tolol, orang dungu tapi dermawan. Lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah tapi sekte. Rajin sholat tapi sekte. Apa gunanya hartamu kalau kau sekte? Tidak ada gunanya hartamu, bos. Harta itu akan berguna apabila kita manfaatkan di jalan Allah. Kalau kita simpan di bank, tidak ada gunanya harta kita itu miliar-miliar di bank. Tidak ada gunanya. Seperti teton di daun-daun, teton di sampah. Ini khatib minta maaf, itu bahasa kasarnya. Seperti sampah itu harta di bank. Kenapa? Karena kita belum manfaatkan di jalan Allah. Nanti kalau kita bantu agama Allah, baru dia bermanfaat. Dari as-sahihu qaribun minallah. Orang dermawan dekat dengan Allah sekalipun dia bodoh. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Jadi kalau mau dekat dengan surga itu ada 7 tingkatan. Mulai dari Jannatul Na'im, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adn, Jannatul Khul, Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Darussalam, Babus Salam. Ada namanya Babus Sadaqah, pintu yang dipersiapkan kepada orang-orang yang ahli sedekah. Semua surga itu ada namanya Babus Sadaqah, pintu yang ahli sedekah di situ lewat semua. Masya Allah, mudah-mudahan kita lewat di situ. Qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas. Orang dermawan dekat dengan sesama manusia. Siapa sih yang tidak suka dengan orang yang suka menyumbang? Banyak yang request sama kita. Banyak yang dekati kita kalau kita dermawan, suka menolong, suka bahkan menjadi buah bibir. Bagusnya itu Pak Haji, bagusnya itu Bu Haji. Kenapa? Suka memberi. Jadi memberi tongki. Wa ba'idun minan nar. Dan orang dermawan ba'idun. Apa itu ba'idun? Jauh dari siksa api neraka. Masya Allah. Jadi semakin dermawan ki, semakin jauh ki dari neraka. Tetapi sebaliknya, lawan dari dermawan. Apa itu lawannya dermawan? Orang pelit, orang bakhil, bahasa baratnya itu al-bakhil. Bakhil itu pelit, kikir. Wal bakhilu atau al-bakhilu ba'idun minallah, jauh dari Allah. Jadi kalau pelit, jauh dari Allah. Karena kan Allah tidak pelit. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemberi, Maha Pengasih. Dia kasih kita terus, dia beri kita terus. Allah tidak pelit, manusia dia pelit ini. Jadi semakin pelit, semakin jauh dari Allah. Ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Ba'idun minan nas, jauh dari sesama manusia. Tidak ada orang sekte mau berteman dengan orang. Tidak ada orang mau berteman dengan orang sekte, orang pelit. Siapa yang mau berteman dengan orang pelit? Ada 2 sifat yang paling dibenci Allah. 1, sombong. Yang kedua, pelit, sekte. Tidak ada orang berteman dengan orang sekte. Orang sekte saja tidak suka dengan orang sekte, padahal dia sekotonggi. Kan begitu. Kalau perokok suka dengan perokok, tukang gosip suka dengan tukang gosip. Kalau profesinya sama dia suka, tapi profesi orang sekte tidak suka dengan orang sekte, padahal dia juga kikir, pelit. Sesama orang pelit tidak aku suka. Nauzubillah. Wa qaribun minal jannah, wa qaribun minan nar, dan dekat daripada siksa api neraka. Jadi semakin pelit, semakin dekat kita dari neraka. Al-hakumut takatsur hatta surtumul maqabir. Bermegah-megahanlah engkau mengumpul-ngumpulkan harta sampai kau masuk ke dalam kubur. Nauzubillah. Kalla sawfa ta'lamun. 2 kali diulangi, 3 kali. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali jangan kau lakukan. Tsumma kalla, kemudian sekali-kali jangan kau lakukan. Kalla, 3 kali diulangi. Sekali-kali jangan. Lau ta'lamuna ilmal yaqin, nanti kau melihat balasannya. Nanti balasannya di akhirat. Orang pelit, makanya sifat pelit itu jauhkan dari
dari diri kita, dari lingkungan kita, dari keluarga kita. Pelit itu sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersedekah sebelum datangnya kematian? Buka surah Al-Kahfi. Kita suka baca surah Al-Kahfi. Di ayat terakhir, di situ Allah menjawab, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Adakah di dalam surah Al-Kahfi itu? Surah terakhir. "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mau bertemu dengan Tuhannya, dengan aku, kata Allah. Jadi kalau mau berjumpa dengan Allah nanti, mau bertemu dengan Allah, ada dua syaratnya. "Falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dua syaratnya kalau kamu ketemu dengan Allah. Satu, perbanyak sedekahmu, perbanyak sumbanganmu, perbanyak bantuanmu, perbanyak infakmu kalau mau ketemu dengan Allah, perbanyak amal-amal solehmu. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu lakum bil ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatan sami'an. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muhadirun, usikum wa iyaya bittaqullah. Ittaqullah ta'ala fis sarra'i wad dharra'i. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma idfa' anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa khusuyuf al-mukhtalifah wash-shada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina Indonesia, Sadan, Makassar, Sulawesi Selatan, baldatun tayyibun wa rabbun ghafur, wa min buldani muslimin ammatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa darki siqa'i wa su'il qada'i wa salamatil a'da. Allahumma ighfir lana dhunubana, dhunuba abaina, wa dhunuba ummahatina, wa dhunuba zawjatina, wa dhunuba auladina, wa dhunuba ikhwanina, wa dhunuba ikhwatina, wa dhunuba ustadina, wa dhunuba li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah li abwaaba khair, abwaaba rahmah, abwaaba barakah, abwaaba salamah, abwaaba mawaddah, abwaaba sihhati, abwaaba rizqi, abwaaba ilmi, abwaaba maghfirat, abwaaba jannati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fanzurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil ihsani wa ita'i dzil qurba wa fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.
الله أكبر الله